Hai, selamat datang di channel Marfi Dini Putri. Perkenalkan gue Dini. Terima kasih udah mampir di channel ini. Nah, kali ini adalah video kedua gue tentang wangian atau fragrance. Dan hari ini gue akan membahas sebuah parfum yang cukup legendaris, cukup bisa dibilang sudah ada dari zaman dulu gitu ya. Yaitu Tea Rose dari The Perfumers Workshop Limited. Jadi ini adalah salah satu parfum yang melegenda gitu ya. Dia ada sejak tahun 1977, which is kalau dihitung sampai sekarang tahun 2020 ya sudah hampir 50 tahun sih usianya. Karena sebenarnya Tea Rose yang sebelumnya atau versi aslinya itu yaitu berupa oil itu dia bahkan sudah ada sejak tahun 1972 gitu. Lalu dia direformulasi menjadi eau de toilette di tahun 1977 serta belakangan ini sudah ada beberapa flankernya dan udah ada EDP-nya atau eau de parfum-nya dari si Tea Rose ini. Jadi ini adalah parfum yang cukup tua gitu ya dari segi umur, walaupun mungkin dia pastinya dia sudah mengalami beberapa kali reformulasi gitu ya, tapi di beberapa sumber yang gue baca mengatakan bahwa baunya atau wanginya itu masih sama dengan versi aslinya gitu, walaupun mungkin sudah diperbaharui menjadi sesuatu yang lebih memungkinkan untuk dibuat di masa kini gitu. Nah, pengen cerita sedikit tentang awal mula kenapa gue sampai beli parfum ini, yaitu karena awalnya lagi iseng-iseng untuk searching di Tokopedia, di beberapa toko parfum yang gue tahu emang jual parfum yang oke, yang original gitu ya. Terus melihat si botol unik ini. Ini botolnya sangat klasik. Ini udah pasti banget bukan dari masa kini botol kayak begini. Terus akhirnya gue searching lah di Fragrantica gitu. Gue buka websitenya si The Perfumers Workshop ini. Terus baca-baca referensi dari banyak orang, nonton YouTube. Salah satu yang gue tonton adalah yang punyanya Joy Amin dari Bangladesh. Dia salah satu perfume reviewer yang gue suka nonton juga, karena walaupun dia orang Bangladesh tapi bahasa Inggrisnya cukup mudah untuk dimengerti. Terus intinya kok semua menunjukkan bahwa parfum ini tuh positif di mata banyak orang, sampai-sampai di artikelnya Fragrantica itu bilang bahwa ini tuh salah satu parfum yang dipakai sama almarhum Lady Diana. Terus Nicole Kidman gitu, sejak umur 14 tahun dia udah pakai parfum ini. Itu gue baca di salah satu artikelnya di Fragrantica yang ditulis oleh Miguel Matos itu ya. Jadi dia emang reviewer yang suka nulis di Fragrantica. Biasanya kalau gue lihat suatu parfum gitu, gue langsung kayak mau lihat kira-kira parfum ini itu mirip dengan wangi parfum apa sih gitu kan. Nah, biasanya di Fragrantica kan ada tuh di bagian bawah. Dan yang pertama kali di situ orang-orang paling banyak menulis adalah dia mirip dengan parfum Jo Malone yang Red Roses. Si Red Roses ini sendiri itu keluarnya di tahun 2001. Kalau kita bilang ini cloningannya Jo Malone ya nggak mungkin dong. Orang yang duluan keluar adalah si Tea Rose ini gitu kan. Wow, berarti keren dong. Sampai Jo Malone yang parfum harga jutaan itu aja bisa punya wangi semirip ini dengan harga yang Jo Malone harganya 10 kali lipat dari dia gitu. Wow, pengen tepuk tangan tapi harus pegang mic jadi susah. Jadi balik lagi sih ke si parfum ini gitu ya. Sesuai dengan contekan yang gue punya. Jadi di Fragrantica sama di websitenya si Perfumers Workshop itu, dia ada perbedaan yang ditulis. Jadi kalau di Fragrantica dia tulis notesnya itu terdiri dari
dia nggak dipisah antara base note, middle note sama top notes-nya. Jadi dia bilang di sini, dia cuma bilang kalau ini tuh adalah percampuran antara bau bergamot, rose, lily, tuberose, sandalwood, amber, cedar, and Brazilian rosewood. Nah, sedangkan kalau kita baca di website resminya si The Perfumers Workshop, dia tulis bahwa top notes dari si parfum ini adalah peony, chamomile, terus middle notes-nya ada tea rose, damask rose, Bulgarian rose, lalu di base note-nya dia ada geranium leaves, violet leaves, cedar wood gitu. Jadi setelah gue cari-cari, gue baca-baca referensinya, terus nonton di YouTube gitu kan, dan rata-rata bilang bahwa ini performanya gila, beast mode. Ini performanya sangat amat untuk seharga itu ya maksudnya. Nah, sampailah di rumah gue suatu saat gitu kan si parfum ini, dan begitu. Jadi dia datang dengan kemasan seperti ini. Nah, ada barcode-nya. Terus di sini tulisannya Tirus, The Perfumers Workshop Ltd, ya pokoknya intinya EDT. Terus ada ingredients-nya di sini, bla 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 bla, banyak sih. Tuh, lebih alkohol bla bla bla, intinya ini mengandung alkohol sih. Yang gue beli adalah ukuran 56 mm. 56 ml gitu ya. Datang dengan botol seperti ini yang botolnya cukup tebal, tapi tutupnya terlihat sangat tipis dan cipi. Di atasnya pun dia pakai tutup yang dari kayak plastik gini. Ininya juga sangat cipi gitu ya. Jadi harganya tuh gue beli ini dengan harga 150 berapa? 155 kalau nggak salah. Nanti gue cek lagi. Pertama kali membuka sih kotak ini, itu langsung kecium baunya. Ini belum gue semprot aja, itu bau udah kecium dari kotaknya tuh nggak? Gitu, sorry. Jadi wanginya ini pertama kali gue cium langsung kayak ini bau gue familiar banget. Bau apa gitu kan. Aduh, apa ya gitu kan. Akhirnya gue buka, terus gue semprot. Tuh, semprotannya sih standar gitu ya, tapi berfungsi dengan baik sih sebenarnya. Cukup menyebar tapi nggak terlalu banyak banget. Jadi sekali semprot tuh nggak terlalu banyak gitu. Mungkin karena emang wanginya sekali semprot aja itu udah semerbak seluruh ruangan. Oke, akhirnya gue menemukannya. Ini bau, gue kayak mencium bau sirup gitu. Kayak ada sebuah sirup yang gue sering banget cium wangi ini, which is sirup mawar kalau nggak salah. Itu merek Marjan, gue nggak tahu. Itu wanginya mirip, dan juga ini tuh mirip sama wangi air mawar. Ya iyalah, namanya juga tea rose gitu ya, ini emang rose. Jadi mirip sama wangi kalau misalnya pernah punya air mawar yang untuk yang dari merek Viva, yang biasanya untuk campuran masker atau untuk toner, untuk wajah gitu kan. Nah, itu baunya ada kemiripan dengan ini gitu. Tapi ini tuh jauh lebih strong, jauh lebih jauh lebih semerbak gitu, jauh lebih kemana-mana, makbul, terutama di awal. Dan ini tuh selain mawar yang kecium, itu adalah bau bergemot, bau sitrus yang tajam. Jadi pertama kali gue cium ini, gue langsung kayak gue zong deh beli ini, karena gue kayak merasa kayak gila, ini baunya kuat banget, strong banget, dan kayak kok mungkin kayak pakai ini gitu. Kayak nanti kalau gue pakai ini, apa nggak semua orang langsung kayak ini siapa sih gitu. Gue yakin tuh semua orang kayak yang wangi apa ini gitu, siapa yang memakai ini, kayak menarik perhatian banget, kayak super bener beast mode kayak orang-orang semua bilang gitu. Tapi gue mencoba untuk kayak nggak, gue nggak boleh langsung benci begitu aja. Gue kalau misalnya gue punya parfum terus gue ngerasa kayaknya gue nggak suka deh ini, nggak, gue akan coba dan coba lagi sampai gue nemu apa sebenarnya kelebihannya. Jadi setelah gue pakai, yang langsung berasa di pemakaian pertama kali adalah satu, siachnya gila-gilaan, dan itu bertahan, atau projectionnya itu bertahan dengan cukup
lama gitu. 3 jam tuh masih ada, masih project gitu, masih orang-orang di sekeliling lo masih bisa cium bau ini walaupun lo cuma 1 kali semprot. Terus ketahanannya, gue pakai ini malam sebelum tidur. Ya emang sih tidur, kalau tidur pasti nggak keringetan karena mungkin di ruangan ber AC dan sebagainya. Sampai paginya, sampai gue belum mandi, itu udah lebih dari 8 jam. 8 menuju 9 jam itu bau dia masih ada, dan apa yang membuat gue terkejut, jadi baunya itu setelah kering, setelah fase dry down-nya itu makin enak gitu. Yang awal-awalnya mungkin kayak kuat banget, strong banget, tajam banget gitu. Tajam banget bau si citrusnya, bau, gue sih cuma bisa ngerasain citrus sama rose sama bunga mawar, itu aja yang gue bisa rasain di sini. Tapi itu awalnya strong dan kuat, itu ketika udah kering, udah masuk pada fase dry down yang tinggal base note-nya aja, itu rasanya langsung kayak super lembut, nggak tetap masih project gitu, tetap masih kecium gitu. Kalau udah 8 jaman gitu, gue biasanya suka taruh di sini, karena kalau taruh di sini gue sering banget cuci tangan kan, jadi kayaknya bakal cepet hilang. Tuh kayak aduh enak banget baunya, wangi yang feminine, terus manis tapi bukan manis gourmand gitu ya. Manisnya bukan sesuatu yang pengen dimakan, tapi karena ada bergemot di awalnya itu ada sedikit kayak bau-bau sirupnya atau sirupinya, tapi nggak tahu deh, intinya ini tuh bau yang super, semakin lama semakin enak gitu. Itu aja yang gue bisa bilang. Pertama kali oke, kalau lo mau pergi, gue setuju sama apa yang dikatakan Joy, amin. Jadi kalau misalnya lo pengen pergi pakai ini gitu, lo semprot 2 jam sebelumnya gitu. Jadi jangan sekarang lo semprot, lo pergi sekarang, maka orang yang semobil sama lo itu akan pusing sama bau ini gitu. Tapi kalau lo udah 2 jam kemudian, mereka pasti langsung nyari-nyari, gila ini bau siapa yang wanginya enak banget, ini enak gitu. That's why gue akhirnya paham bahwa selama 50 tahun dia bertahan dan tetap laku, terjual. Dan ini sekarang tuh juga termasuk parfum yang gampang banget didapatkan gitu. Lo lihat di online shop pun ada, mudah banget ditemukan untuk ukuran yang 28, yang 56 ml ataupun yang 120 ml. Itu mudah ditemukan gitu di Indonesia, jadi nggak sulit. Terus gue beli ini di Iora Perfume kalau nggak salah namanya, lupa nama tokonya, kalau salah sorry, pokoknya ada Ioranya. Terus jadi banyak orang yang bilang ini tuh wanginya wangi bunga mawar segar gitu, yang mawarnya itu adalah red rose gitu ya, mawar merah yang dark, yang deep gitu kan, tapi dia fresh, sedikit berembun atau basah. Nah ini kayak begini nih. Bahkan banyak yang bilang ini tuh bukan hanya sekuntum 2 kuntum mawar, tapi bahkan ini tuh kayak baunya satu taman mawar atau bisa dibilang ribuan mawar ada di sini gitu. Walaupun gue yakin ini sintetik sih, maksudnya dia pasti bukan dari essential oil mawar yang asli, karena nggak mungkin harganya segitu. Tapi ini kayak alkoholnya nggak terlalu berasa. Akhirnya itu jusnya itu kayak super tebel, baunya tuh tebel banget, terus baunya tuh kecium, baunya tuh strong gitu. Jadi banyak yang, dan beberapa orang bilang Tiros adalah for strong people gitu. Ini benar-benar baunya strong gitu. Buat lu yang nggak suka menarik perhatian pengen pakai parfum tapi yang nyium kayak diri sendiri aja atau orang lain yang bener-bener deket banget sama lo yang cium, gue saranin jangan pakai ini gitu. Atau lo pakai ini setelah 7 jam 8 jam oke. Tapi buat lo yang kayak pengen jadi pusat perhatian dan pengen lo lewat orang langsung wangi, nah itu silahkan. Ini nggak mahal, ini cuma 150 ribuan untuk 56 ml, dan gue yakin ini lama banget habis. Gue udah sering pakai tapi ini kayak berkurang jusnya, cuman kayak segini aja, karena gue pakai tuh cuman kayak 1 semprot 2 semprot udah gitu, nggak perlu banyak lo bakal mengganggu kalau sangat banyak. Tapi kalau lo cuma pakai dikit ini oke banget gitu. Oke, intinya itu yang pengen gue sampaikan.
semoga sih nggak ada yang kelupaan dan ketinggalan gitu yang pengen gue sampaikan. Tapi gue emang sangat seneng sama parfum ini, dan ini menjadi salah satu menurut gue legenda yang harus gue miliki gitu kan, karena wanginya yang super duper enak. Sekian dulu untuk review parfum gue kali ini. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya kamu suka sama video ini, tolong di like. Kalau kamu suka sama channelku, tolong di subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar tahu kalau aku upload lagi video-video baru, baik itu di tentang wangian ataupun karya-karya yang lain. Oke, thank you, sampai jumpa.